Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik apa? Baik ini. Alhamdulillah baik. Baik, tapi tidak sehat, Bu. Karena flu. Belum makan. Kakak apa? Tadi senam sehat. Iya. Senam sehat. Nanti yang di sini boleh makan. Nah, oke, sekarang Ibu mulai saja. Sini ada kenal sama Ibu belum? Belum. Ya, nanti sekalian perkenalan. Nah, sekarang ada yang udah tahu belum kenapa Ibu panggil semuanya ada di sini? Belum ya? Belum tahu ya. Ibu panggil kalian semua ini dari beberapa kelas yang berbeda untuk Ibu ajak membahas suatu topik permasalahan yang sekarang ini masih sering terjadi di kalangan pelajar atau remaja seperti kalian. Di sini saya berterima kasih sekali atas berkenannya kalian datang dan hadir. Ini hadir semua ya yang dipanggil. Iya, ada. Terima kasih. Nah, untuk memulai menuju yang lebih lanjut lagi kita berdua bersama. Yuk, siapa yang memimpin? Ya, Silakan, Mas. ini kita mulai kegiatan hari ini kita berdoa doa dimulai doa selesai. Terima kasih Masnya yang udah memimpin kita. Nah, semoga hari ini kita berjalan dengan lancar dan juga tanpa adanya soal dan lain. Kemudian kalian kan belum tahu ya, Ibu kalian kesini tadi untuk melakukan apa. Dan di sini Ibu memanggil kalian untuk melakukan bimbingan kelompok. Nah, kalian tahu bimbingan kelompok itu apa? Belum. Bimbingan kelompok itu bimbingan layanan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok. Dari layanannya kita dari Ibu sebagai selaku konselor di sini, sehingga anggota kelompok ini mengembangkan potensinya sekaligus untuk memperoleh manfaat dari pembahasan yang topik permasalahan yang nanti ada kita bahas. Nah, dia tahu tujuannya enggak? Tujuannya apa? Tahu ya? Tujuannya itu untuk agar kalian semua ini nantinya kan kalian akan bisa menyebarkan informasi-informasi yang kalian dapat dari sini untuk kalian sebarkan menjadi suatu faedah yang baik ya, ilmu yang bermanfaat. Sehingga kalian juga akan diajari berani untuk berpendapat. Iya, ya. Di sini juga ada asas-asas dan juga tadi tujuan sudah saya jelaskan. Asas-asas ada yang tahu? Siapa? Singkat? Apa aja maksudnya? Yang pertama ada asas asas kekinian. Terus penerimaan, kesudaraan, bukan? Ya betul sekali. Dijawab dulu. Ya nggak apa-apa. Iya. Mungkin teman-teman ada yang udah ngerti lah dengar. Ya tenang. Nah, untuk melanjutkannya lebih jauh, kira-kira teman-teman butuh berapa menit untuk kita diskusi? 30 menit. 30 menit. Oke, nah sebelumnya kan Ibu juga lupa ingat ya siapa saja yang Ibu panggil kemarin. Boleh nggak sih kita kenalan bersama? Boleh. Kita mulai dari mana nih? Dari sebelah kanan apa kiri? Ini aja ya, oke ya Mas, silakan. Baik, perkenalkan nama saya David. Di sini nama saya David Iqbal. Di sini dari kelas 12 IPS 2. Ya, IPS 2 ya. Sekarang Nama saya Maria Wahda, saya dari kelas ya boleh. Halo. Kamu Lanjut. nama saya Angel. Oh, Angel. Biasa yang bagus. Nama saya di sini saya dari PS 3 dari bahasa Pano. Nama saya dari kelas 7. Saya Ibu dari PS 1. Banyak anak ini dari PS ya? Iya. Ini lain kali kita PS kan teman-teman aku. oh iya. Gagak. Agak gimana? Oh, agak gimana ya begini? Mantap.
capek. Oke, kita main ice breaking aja. Bu. Kita siap-siap ya, fokus ya. Ya. Biarin apa yang dikatakan ya, jangan yang main-main. Batu-batu bata di atas batu-batu. Batu-batu bata di atas batu-batu. Ya, yang lain ngomong. Bisa Ya. Gitu, Din. Ya, itu tidak insight. Batu-batu, bata-bata batu. Ada berapa batu? Ada berapa batu? Bata-bata batu ada berapa batu? Nah, gitu. Berarti ya. Belum gitu ya. Belum fokus. Bisa, oke. Oke, kita pakai empat kata. Oke, empat kata. Batu bata ayam-ayam. Batu bata ayam-ayam. Batu ayam-ayam. Batu ayam-ayam. Ayam-ayam, ayam-ayam. Ayam-ayam, ayam-ayam. Ada berapa ayam? Ada berapa ayam? Bagus. Bagus. Ya. Berarti kita terima kasih. Enggak gitu. Ya, sudah selesai. Kalian sudah fokus ya. Oke, kita lanjutkan langsung ke kegiatan. Nah, kegiatan ini nanti kita membahas tentang pentingnya pendidikan seksual ya bagi remaja. Usia kalian ini kan rentan sekali ada yang kekerasan, kejahatan seksual apalagi. Nah, korban-korbannya ini juga banyak sekali, mungkin nanti di antara teman-teman kalian atau yang mungkin di sini bisa cerita, tidak apa-apa. Kita semua akan diskusi bersama. Baik, Bu. Nah, harapkan nanti yang di sini juga kalau ada masalah yang mungkin penyakit pribadi, tolong jangan dibeberkan ya. Ya, itu. Kemudian pentingnya pendidikan seks ya tadi. Untuk selanjutnya udah siap apa belum? Untuk melanjutkan topiknya. Ini itu ada poster tentang pengertian seksual harassment ada juga stop kekerasan seksual. Sebelum itu ibu jelaskan dulu apa sih kekerasan seksual? Ada yang udah tahu belum kekerasan seksual apa? Atau ancaman atau apa? Awam kalau saya Bu. Belum tahu ya. Oke. Jadi masih pada polos gitu ya. Bagus. Berarti kalian belum terkontaminasi dengan data yang sangat di luar batas ya. Nah, kekerasan seksual itu yaitu menurut Anti Prostitution in Asian Tourism atau ACPAT internasional merupakan hubungan atau interaksi antara satu orang anak dan orang lain yang lebih tua atau lebih dewasa di kalangan kita atau orang asing, saudara kandung atau orang tua, di mana anak dipergunakan sebagai objek komunikasi. Tahu ya objek komunikasi maksudnya apa? Nah, kebutuhan seksual kelak. Jadi mungkin kekerasan seksual ini juga akan melibatkan suatu tindakan yang akan membuat dampak sangat luar biasa bagi korban. Mungkin kekerasan seksual ini juga ada banyak sekali dikategorikan. Nah, ini dua saja yang mungkin sering terjadi dan saat ini tuh banyak diklarifikasi. Ada Bu. Ditanya kemarin di Galuh Dero. Nah, kayak gitu tuh. Enggak dengar ya. Iya, gimana? Di TV. Banyak sekali ya cerita gimana. Kekerasan seksual ini dibagi menjadi dua. Itu menurut identitas. Nah, ada yang udah tahu apa? Ada dua. Apa yang udah tahu? Kekerasan seksual itu kan dibagi menjadi dua. Dikategorikan dalam sudut pandang pelakunya. Ada yang udah tahu? Fisik dan fisik. Ya, bisa jadi. Apa? Kacau fisik sama fisik. Kekerasan seksual itu ada dua. Yang ini tuh kayak lingkungannya ya, lingkungan pelakunya dari keluarga atau female spouse. Yang kedua dari extra female spouse. Apa itu? Maksudnya yang female spouse yaitu kekerasan seksual di mana antara korban dan pelaku ini masih dalam hubungan darah atau incest. Tahu incest ya? Jadi kayak anaknya dipaksa melakukan hal tersebut oleh bapaknya misalnya, atau mungkin orang tuanya atau masih saudara gitu. Nah, itu juga sangat-sangat membuat banyak trauma seperti itu. Banyak sekali itu. Bahkan ada yang gila. Nah iya, makanya kalau mentalnya tidak kuat bisa seperti itu. Yang pertama itu ada penganiayaan atau sexual molestation.
kayak memancing pelaku korban seperti itu dengan interaksi-interaksi yang mungkin tidak senonoh dan itu tidak akan menjelaskan di sini. Mesti kalian sudah pada tahu lah ya, karena yang tidak boleh dilakukan juga. Tahu ya. Astagfirullah. Ini biar kalian tuh semangat. Jadi saya ambil topiknya tuh biar kalian semangat nanti bisa nggak sendiri. Dan kemudian ada kategori perkosa atau sexual assault. Nah, berupa oral atau hubungan dengan alat seperti itu, alat hubungan intim ya, masturbasi, stimulasi oral pada penetration dan stimulasi oral pada hubungan. Ini tuh sangat sensitif, tadi minta maaf sebelumnya ya, karena bahasanya emang sangat-sangat buat edukasi ya, edukasi memang Edukasi nggak apa-apa. sangat penting ya, jadi kalian tuh biar nanti kalau punya istri atau suami yang kelihatannya dia sudah melakukan kekerasan ya, saya harus bagaimana, itu kamu harus bisa. Oh, baik. Kemudian kategori yang kedua ada extravagance, yaitu kekerasan seksual adalah kekerasan dilakukan orang lain di luar yang kita kenal atau sebagai keluarga di luar. Jadi kayak pacar, orang lain lah, maksudnya yang kayak orang asing. Kayak gitu, yang masih nggak ada ikatan sama sekali. Nah biasanya ini dia melakukan kayak apa ya? Itu kayak pegang jarak. Kayak gitu-gitu. Kan kalau nggak lihat ya. Sepertinya dia udah pernah lihat ya. Kan ada videonya Bu. Di TikTok ada. Aku ya melihat. Kemudian kalian umur berapa sih? 17. Ada 15, 14. Saya. Kalau ada yang di bawah umur seperti mungkin umur 10, 9 atau 10 sampai 12 tahun, itu kekerasan seksualnya yang dilakukan oleh pelaku itu merupakan bentuk pedofil. Kalian tahu pedofil kan? Pedofil tahu. Pedofil itu diartikan sebagai orang yang menyukai anak-anak dalam hal melakukan penguasaan terhadap apa yang dia mau. Berarti itu untuk anak-anak aja, biasa dia enggak Nah, kalau orang dewasa dia kayak gimana ya, berfantasi. Jadi namanya apa ya? Fantasi itu kayak pengen melakukan hal itu, tapi dengan situasi baru. Nah, dia pengen mencoba dengan orang yang kan dia sudah sering misalkan dia sudah sering melakukan itu dengan orang dewasa. Ini kan misalkan ya, kalian nggak coba apa kayak gini. Oke. Nah ini bisa dibaca dong. Siapa mau membaca? Ini ada 3 sama ini. Ya dong. Itu dulu. Ini dibaca dulu yang seksual harassment sampai baby shark. Yes. Sexual harassment. Yes. Pengertian pelecehan seksual menurut Equal Employment atau pelecehan seksual adalah tindakan seksual yang tidak diinginkan dan tidak diminta baik secara verbal maupun fisik, tidak diinginkan atau tidak disengaja, sama dengan tidak disengaja. Karena setiap tindakan yang dilakukan, kamu mempunyai hak untuk menyetujui atau menolak baik secara menyenangkan atau tidak menyenangkan. Jenis-jenis pelecehan seksual sini ada verbal dan non-verbal. Yang verbal itu bentuk pelecehan lisan yang dilontarkan dalam bentuk sindiran dan membujuk dengan tujuan intimidasi. Contoh kayak catcalling, bentuk seksis dan lain. Kalau Indonesia dia. Cukup. Oh banyak aja ya. Kita mau jalan kan ada yang kalau yang bawa apa itu kan biasanya kayak ya. Kalau cewek nggak suka, ya kekerasan. Kalau tidak suka atau satu sama lain itu ada tidak suka Kacaan. Selanjutnya ada lapor dari
menikahi? Ya nggak apa-apa, kalau niatnya bagus ya nggak mungkin disiul-siul lah. Loh, Iya, kan? langsung dari itu pandai Ditutup pakai kacamata hitam tuh. Kata-kata kuda. Karena dia dari kekerasan seksual, dari psikologisnya, dia sudah marah, merasa selalu tidak aman mengalami gangguan tidur, rasa malu yang sangat amat besar, menyalahkan diri sendiri, stres, dan depresi. Selanjutnya ada dampak dari fisik, yaitu kerusakan organ internal dan luka fisik, serta dampak psikis juga dapat menyerang secara fisik, yakni timbul masalah pada fungsi bioseksual, metabolisme, dan lain-lain. Dari masalah sosialnya, yaitu penurunan prestasi akademik atau kerja yang dikucilkan oleh masyarakat. Itulah dampak yang terjadi dari pelecehan seksual yang dampaknya sangat-sangat tidak ya di sini ya. Ya kemudian baca lagi mbak yang tentang kekerasan. Kekerasan itu apa sih? Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan dan memiliki unsur paksaan atau ancaman. Hukuman melakukan pemerkosaan pasal 285 menyatakan bahwa siapapun yang telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan semena memaksa wanita agar melakukan tindakan berhubung dengannya di luar pernikahan diancam karena sudah melakukan pemerkosaan sekaligus dipidana paling lama 12 tahun. Jadi kayak mas tadi kan bilang, kalau niatnya mau nikah ya nggak mungkin disiul-siul kayak gitu kan. Sudah termasuk ya kayak dampak yang apa ancamannya. Jadi setuju dong. Dia 12 tahun lama loh. Kemudian selanjutnya Tindakan pelecehan seksual termasuk yakni siwan mata utama, ucapan kekerasan seksual, mempergunakan materi pornografi dan keinginan seksual, kolekan atau siwan sebagai tindakan atau hubungan seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, merasa rendah martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. ada yang mungkin karena menjadi korban stigma colek. Oh di dia colek bukan dia yang kalau di coleknya wajar santai. Oh, emang nggak boleh. Nggak boleh, karena kita ini masuk ya, apa ya? Gimana? Nah, kalau di Islam kan sudah ada ya aturan agamanya seperti apa kita semua. Tapi nggak apa-apa. Nggak boleh ya mas, nanti dikurangi lagi ya mas bisa. Bisa diremeh karena hal itu bisa membuat korbannya nanti kayak trauma. Ini kalau aku deket-deket dia nanti dicolekin terus ya nanti gitu. Jadi jangan. Kalau misalnya benar-benar dia pernah dapat kayak Belum. Ekonomi gimana? itu kayak kir-kir gitu matanya gimana sih? Itu kelilipan. Gitu loh, kayak ya tapi dengan kayak manja gitu dengan bentuk yang kayak manja gitu centil kemudian kan nanti selain diri jadi
ini bisa sebagai bukti jika pihak berwenang meminta bukti. Iya, jadi kalian tuh kalau di jalan atau di mana polisi akan kamera. Kalau nggak silakan bilang tadi ya boleh sambil ngevlog terus tiba-tiba kalau ada gitu kan bisa. Masuk vlog ya? Iya, kan bisa. Nanti kalau pokoknya pakai kamera atau pakai HP, Facebook diculik mau. Ya. Iya. Kalau hal yang seperti itu nanti kan bisa dipidanakan ke polisian, nanti bisa proses lah di sana. Mungkin barang yang dicuri, bukan nanti kalau misalkan dia pelakunya sudah ketemu, kan nanti kalian bisa lihat nanti kondisi gini. Kameranya. Oh iya, sebelumnya ini kita menggunakan teknik psikodrama. Kita tahu psikodrama. Psikodrama itu nanti kalian ibu beritahu kayak sinopsis cerita. Nah kalian nanti bisa parafrasekan sendiri atau improvisasi sendiri bagaimana bahasa-bahasa yang kalian lakukan nanti pas melakukan drama. Di sini sebelumnya ibu berikan informasi karena sebagai kesepakatan kalau kalian mau ikuti psikodrama. Masih ya, sudah bersedia dan berkenan ya. Oke, sekarang ibu punya satu kayak kopiokan gitu. Isinya ini isinya ini tentang akan diperagakan nanti ya tokoh-tokohnya. Silakan. Nanti ya. Yang kalau yang cowok Kalau cowok jadi korbannya gimana kakak? nggak apa-apa. Sebenarnya cewek cowok tuh ada yang kayak nggak semuanya memang ada yang kurang. Nanti yang terakhir yang nggak dapat itu menyimpulkan. Ceritanya tadi apa sih? Simpulkan. Gimana sih pesan yang bisa diambil? Aku itu. Nah silakan. Ada yang Ini Bu, ada Bu. 001. Siapa kuponnya? nah ini langsung ke Pak ya. Kisahnya ini terdapat dua sepasang remaja yang bernama yang berlaku siapa? Ini Bu. Pelaku ya? Pelaku gitu, pelaku. Wah, Bukan ayo. ayo. Oh ini pelaku kamu kan gue. Ini dapat kamu. Bisa ditukar atau mau? Gak apa-apa, bukan. Tapi nanti ya kan kayak ngomong dong. Kayak cowok cewek. Gak apa-apa ya. Loh, banyak. Korban. Sama. Itu apa itu? Jadi orang tua. Oke, ya apa ya? Sudah Arvina, Ima. sudah siap? Siap. Mulai. Nah, kisahkan terdapat dua pasang remaja bernama Ibra dan Icai. Mereka sudah menjalin hubungan selama 2 bulan. Nah, Ibra dan Icai ini duduk di bangku sekolah menengah atas kelas 10. Nah, siapa yang jadi Ibra? Ibra ini pelaku. Atas itu Bu. Ibra ini nelfon Ica untuk mengajak Ica berangkat ke sekolah dan dia besok pagi. Ini kalian gimana kata-katanya kalian improvisasi. Baik Bu. Silakan, Ibra menelpon Ica. Ica siapa yang jadi korban? Korban satu ya, korban satu Ibra. Silakan. Halo, mau bicara sih. Oh, saya. Gak apa-apa, ini emang dia saya. Emang pacar juga panggil saya. Papa, mama papa. Nama kan juga. Oh ya boleh. Ica besok nama. Halo Ica, besok kemana? Kemudian Ica sudah di situ kan dia merasakan hangat-hangatnya ya baru-baru mendengar hal itu diajak berangkat bareng sama Ibra
Ibra ini dia senang sekali. Nah, kemudian Ica menjawabnya dengan sangat bahagia. Iya Ibra, besok kita berangkat sekolah bareng ya. Nah, kira-kira ini berangkat bareng ke sekolah. Iya. Kemudian selama tinggal pada saat jam istirahat di sekolah, Ica ini melihat Ibra sedang duduk di kantin bersama cewek atau Ica. Setahu Ica, kakak kelasnya ini korban dua. Siapa? Nah itu ya. Siapa namanya? Dua. Namanya nggak disebutkan sama kakak. Ya, Selingkuh. Di situ Ica ini melihat Ibra berdua di kantin. Ica rasa kesal dan langsung masuk kelasnya kayak banting ngampar lah. Ekspresi muka Ica mengabdi antara mau marah atau mulai cemburu. Sementara sebentar lagi ia akan memasuki pelajaran. Jadi Ica ini marah. Kapan? Kemudian ini pas pulang sekolah, Ibra ini menghampiri Ica karena akan keluarnya bareng-bareng ya. Karena Ibra masa tinggal seperti biasanya marah-marah gitu kenapa? Nanya. Kamu kenapa marah-marah gitu? Wah, cocok ini. Kemudian Ibra ini kayak lebih menekankan lagi, pasti kok dia kayak gitu loh, alasannya apa? Saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Icanya kamu ini merasa kayak nggak tahu, nggak salah apa-apa gitu. Jadi Kalau kamu gitu sih, udah gitu. kemudian kemudian Ica ini dia karena berbad mood ya, dia dipanggil sama temannya ini namanya siapa tadi? Mita. Nah temannya Mita ini dipanggil. Dia ini karena melihat Ica, dia itu biasanya barengan Mita. Ica, barengan aku pulang sekolah. Iya, udah informasi. Ibra ini kayak itu ya malah bareng sama itu. Kalau kamu gitu sih, dengan aku cocok ini. Lanjut. Ya, nggak apa-apa. Mau bareng sama kita aja. Kemudian udah pulang sendiri-sendiri ya, Ica sama Ibra bukan sendiri. Si Ica ini di atas motor sama Ibra ini cerita. Tadi itu dia lihat apa aja. Udah bisa lihat ya sih. Karena aku udah yang kesaksian. Gatel. Terus si Ica ini bilang kayak gak yakin gitu kok Ibra sampai sih kayak gitu. Wah. Iya, tahu nggak tadi waktu istirahat aku kan ke kantin ya. Lihat Ibra itu lagi makan deket banget sama kakak kelas itu loh. Kemudian ya, gue ini pergi di sini. Nah, satu hari kemudian karena dia pulang semua. Satu hari kemudian nih, Ibra ini pergi dengan kakak kelasnya. Bukan berdua ya. Tadi itu Mita itu nggak sengaja lihat. Mita ini nggak sengaja lihat karena dia ini sama-sama mau ke kafe gitu. Nah, Mita ini diam-diam merekam lah. Kelihatannya berdua, kayak kelihatannya pas rekaman dia berdua itu ngapain? Coba di proses. Sama kakak kelas. Nah, kayak gitu. Dia langsung tuh dikasih Film langsung. iya langsung halo Ica. Halo. Ini aku lihat Ibra sama anak kelas loh. Jangan itu loh. Padahal Ica itu di posisi itu dia lagi mencoba apa ya teleponin Ibra. Padahal aku telepon dia tuh gak diangkat. Bisa-bisanya ya. Itu mantul gitu. Kemudian di situasi lain. Itu Mita jadi diangkat dari Ibra ini merangkul nggak tasnya? Iya, just kan. Ayo. Kayak mesra banget. Dia kayak lihat semua kayak ya udah happy aja gitu ya sama. Nah, kemudian orang
Coba namanya siapa ini? Orang tuanya Ica. Orang tuanya Ica nih kayak curiga karena dengan gregetnya Ica ini, karena dia sering mendengar Ica dulu sendiri kayak ngomong-ngomong, kenapa sih nih orang kayak gitu tantrum malu dan dia sering nelfon, sering nangis, sering marah-marah, apa gitu kayak coba gitu ya. Kamu kenapa kayak orang gila gitu? Ya, belum, karena dia dekat. Oh, kan. Di sana Ica ini kemudian Ibra pada suatu hari ya sekolah Ica ini diajak Ibra pergi ke tempatnya ya kayak tempat nongkrong gitu. Ica Ibra ini ngajak mau ya karena dia dia belum pernah pacaran jadi dia mau aja dan ngapa-ngapain dia mau. Wah, asal kamu. Pada itu tuh ngomong Tapi dia kayak curiga sama saya aja. Ica di sana masih pada anak yang belum pernah berpacaran ya. Jadi ini kali pertama yang berpacaran. Pada saat sedang nongkrong dan tiba-tiba Ibra ini melakukan kuda Ica. Ica ini kan orang yang baru pacaran ya, belum pernah kayak dapat tindakan psikologisnya itu mengagetkan. Ica ini merasa kayak ini apaan sih gitu, langsung kayak risih gitu loh. Langsung apaan sih? Terus si Ibra ini maksa, apa sih orang kita nih udah pacaran kok kayak gini sih kamu gitu, kayak maksa-maksa gitu. Kemudian si Ica ini langsung bilang risih, karena dia risih ya. Menghasut Ica, Ibra yang menghasut. Kemudian karena si Ica ini udah merasa kayak gitu, dia berontak langsung keluar rumah dengan kondisi yang sangat sedih, kayak dia ini merasa kayak ada dan karena itu dilihat teman-temannya gitu, teman-teman Ibra, dia langsung pulang sedih dengan kondisi yang sangat tidak memungkinkan lagi, kayak orang lagi depresi. Yo, kamu kenapa itu dulu? Kamu kan gila ini. Terus orang tuanya kayak orang tua Ica ini segera mengajak Ica ini masuk dan duduk untuk bercerita kenapa ia bisa menangis kesepian. Kamu mencoba menggali informasi. Kamu kenapa? Ini loh Pak, aku punya pacar. Kali sekali. Oh, Dia cerita waktu dia pegang-pegang gitu. siapa mereka? Iya, terus bapaknya marah-marah. Bapaknya nelfon si Ibra. Mana? Mau temenin dia? Mas telepon. Oke, dia katakan ini kemana? Nah itu gitu sih ya, terus orang tuanya nih datang sekolah karena beberapa hari saya itu udah kayak sakit gitu, dia merasa dirinya udah nggak disehatkan, terus merasa tertekan, terus terngiang-ngiang paksaan dari Ibra kayak dipaksa banget gitu loh. Mita sebagai sahabatnya Ica ini datang dan berusaha menjadi pendekar.
mencoba melakukan Astagfirullah. istighfar ya. Bisnis mobil. Lanjut ya. Kemudian Kak Krasa ini mencoba mengirim pesan ke Ica. Kayak kamu diperingati lah untuk sholat itu lah sama dia ini orang Jawa ini sini. Seperti itu ya. Aduh. Simulasi yang sering terjadi di kalangan remaja pas pacaran ya kayak gitu. Jadi kalian kalau punya pacar jangan mau dimintai apa yang tidak selalu kayak gitu. Nanti resikonya sangat besar sekali. Bisa disebarkan kemana-mana dan itu juga berdampak untuk psikis dan psikologis kalian nantinya kalau misalkan kalian sudah keluar batas. Tetap aja kita harus ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Terima kasih. Sepertinya sudah selesai teman-teman. Kita dengan kelompoknya. Nah di sini ibu ada beberapa pertanyaan lah mungkin bisa kalian jawab langsung ya di sini nanti tunggu 2 menit untuk jawab ini. Bisa dibuatkan aja. Udah? Udah belum? Silakan diisi dan ibu harap kalian juga mengisinya dengan jujur ya. Iya. Ini tadi temanya apa? Tentunya pendidikan seks bagi isi udah tahu ya syaratnya ya? Iya. Pertanyaan. Oke. Silakan diisi. Bagus. Oke, sudah ya teman-teman. Masih anak-anak. Bagaimana nih perasaan kalian sih selama Senang sekali. Nyaman. ya kalian senang? Berhati-hati. Nah, untuk ibu nanti kan juga ada evaluasi nih di akhir mungkin minggu depan atau kapan kalian bisa lihat. Nah, setelah itu nanti ibu adakan lagi mungkin untuk menyampaikan apa sih ulasan-ulasan yang sudah dilakukan tadi. Kesimpulannya ada yang bisa menyimpulkan tadi? Siapa yang belum ya? Enggak siapa. Udah ini aja. Dua-duanya pesan. Oh, pesan. Ini Ya, kesimpulan, dua ini orang. pesan, ini pesan. Yang pesan dulu. Yang pesan yang satunya menyimpulkan. Pesan dari Untuk semua, bagi yang tua, Dari kita jadi cerita macam apa yang bisa pesan bisa diambil intinya jangan mau sambung. Bimo jadi kita langsung Rasanya jangan mau apa ya selalu waspada dan dan untuk laki-laki itu kalau bisa kalian kan masa pertumbuhan ya pasti kayak sangat tinggi jadi harus bisa mengontrol seperti itu tuh cowok ya. Oke yang selanjutnya mbak karena tadi kan ada gambar pacaran buat kayak buatnya kenangan gitu. jadi kita nggak boleh ya. Terima kasih anak-anak. Ibu cukupkan sampai di sini. Mungkin minggu depan ya kalian berkenan Ya. kalau bisa nanti kita untuk mengakhiri kegiatan di rumah ini silakan pimpin. Akan masuk ke baik. Setelah iya tapi baik setelah kita melakukan kegiatan pada pagi dan siang hari ini kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua sudah sedia. Sangat-sangat terima kasih sekali teman-teman yang selamat sampai tujuan ya dan juga semangat terus sekolahnya sampai cita-cita kalian harus tercapai. Terima kasih kalian. Terima kasih Bu. Terima kasih.
medal. Median.